Selain Ratu Kidul, ada pimpinan-pimpinan gaib lagi masih banyak ada yang tidak ternama. Ya. Blorong itu perwujudan ularnya itu ular kembang-kembang. Kalau Nyai Ireng di pesisir Laut Kidul, lebih tepatnya di goa di dalam perbukitan, itu ada juga yang lebih sepuh daripada Blorong. Masih banyak sebetulnya Ki Ageng makhluk-makhluk gaib yang senantiasa diakui atau mengaku pihak selatan yang kelakuannya tidak bagus sehingga mencoreng nama baik pihak selatan. Pasukan Lampor ini gimana maksudnya? Jadi kalau Lampor pegangannya obor itu bukan Lampor. Lampor yang palsu katakanlah, itu biasanya sumbernya dari mana? Bila mana ada salah satu anak cucu manusia yang hilang karena diselong oleh Lampor, sebut nama Mbah Jaya, maka Lampor palsu itu akan berurusan langsung dengan Lampor yang asli, sehingga anak cucu manusia yang hilang ke selong itu akan kami pulangkan. Karena dia mengaku Lampor, maka dia harus berurusan dengan Lampor yang asli. Yang asli begitu ya. Lingkunanda Gonkunanda Tirta suci Lapa suci Itini para wali Ingsun amuji Ingsun nyawiji Gusti kang siji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa, amma ba'd. Sahabat kelana masa yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami masih bisa menyapa panjenengan semua tentunya. Semoga panjenengan semua dalam kondisi sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun, rizki yang melimpah, kesehatan senantiasa di kandung badan, dan semoga saja segala hajat yang ada dimudahkan jalannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya mujibul wujud. Sahabat kelana masa yang berbahagia dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan mediumisasi lagi seperti biasanya sahabat ya. Pesan saya di setiap video-video kami terkait mediumisasi, karena mediumisasi ini berbasis menggali informasi dari sisi gaib, saran saya ambil sajalah sisi benang merah guna menambah wawasan pengetahuan kita. Artinya yang baik diambil, mana tahu ada yang kurang pas, abaikan sahabat. Yang terpenting kita semua bisa menjalin ukhuwah paseduluran, silaturahim, walaupun hanya melalui media YouTube. Dan gak kalah penting juga, semoga panjenengan semua terhibur atas sapaan dari kami. Pada kesempatan yang lalu kami telah memanggil salah satu abdi dalam daripada beliau Ratu Kidul, yakni katakanlah mandor masaknya di dapur sahabat ya. Pada kesempatan kali ini karena dianya abdi dalam dari Ratu Kidul itu yang kalau nggak salah itu mengaku bernama Mbok Suminem ya. Dia cerita punya suami selaku lurahnya prajurit, katanya seperti itu di alam gaib pantai selatan sana. Dan beliaunya Mbok Suminem berpesan, mana tahu sang suami nantinya dihadirkan. Pada kesempatan kali ini kami melapangkan waktu guna untuk menghadirkan yang bersangkutan. Mudah-mudahan suami dari Mbok Suminem ya bisa hadir, nanti bisa bercengkrama dan bercerita panjang terkait kehidupannya di kerajaan gaib pantai selatan atau Laut Kidul sahabat. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan guna untuk menyapa di awal panjenengan semua. Doakan kami semoga proses mediumisasi lancar selalu ya. Di samping saya sudah ada mediator yakni Kang Dewo. Siap mawon Kang Dewo nggih.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau boleh dibagi tahu, ini saya kehadiran atau kerawuhan siapa begitu? Kula ingkang keparingan asma Mbah Jaya. Oh, panjenengan bernama Mbah Jaya begitu ya. Kalau boleh dibagi tahu dari mana Mbah Jaya? Dari Segoro Kidul. Segoro Kidul. Oh, iya. Lebih tepatnya Mbah Jaya dari Segoro Kidul. Dari Keraton Ratu Kidul. Oh, dari Keraton Ratu Kidul begitu ya. Alhamdulillah ya. Sebelum ini saya ada ngobrol dengan salah satu abdi dalam dari Keraton Ratu Kidul, yakni beliau Mbok Suminem. Ya, apakah kenal? Ya Mbak menika ingkang karya kawula. Oh, selaku istri dari Mbah Jaya begitu ya. Alasan. Oh iya. Alhamdulillah ya. Iya. Tadi lagi ngapain Mbah Jaya di sana? Nyambut damel. Kerja begitu ya, nyambut damel. Mohon maaf, saya menggunakan bahasa kekinian biar anggota-anggota saya di sini paham. Pertanyaan sedikit sebelum kita ngobrol panjang lebar, apakah kiranya Mbah Jaya bisa menggunakan bahasa yang saya pakai saat sekarang ini? Kula kantun derek pangandikan kemawon. Begitu ya, alhamdulillah. Kalau boleh sedikit dibagi tahu Mbah Jaya ya. Umur Mbah Jaya kurang lebihnya sudah berapa? Wah, umur Iya. ono 500 tahun. Oh, 500-an tahun ada begitu ya. Sudah berapa lama mengabdi? Iya di sana. Mengabdi kurang lebih 200 atau 300 tahun. 2 sampai 300-an tahun lah begitu hingga sekarang ya. Iya. Sebelum kita ngobrol panjang lebar, kita mencoba menyapa panjenengan, tanya kabar garwo panjenengan rumiyin. Sehat kabar istri? Alhamdulillah sami wilujeng semuanya. Iya, tujuan saya bertanya bukan apa-apa, karena sebelum ini saya pernah ngobrol bareng beliau. Mana tahu beliaunya ada cerita ataupun gimana ya, kita tak tahu. Nate matur kali Ada cerita begitu ya. Apa kiranya Mbah Jaya yang disampaikan oleh beliau istri panjenengan? Dia bicara kalau dia sempat berkunjung ke daerah sini menjumpai panjenengan. Seperti itu ya. Dan kunjungan dia itu tanpa disadari entah apa yang membawanya dia bisa hadir ke sini. Seperti itu. Iya. Ya, alhamdulillah cerita tersebut memang ya betul adanya. Beberapa waktu yang lalu kami bincang-bincang lah sama beliau, kepingin tahu terkait kehidupan di Laut Kidul sana. Begitu. Terasa nyaman ataupun betah ngabdi di kerajaan Laut Kidul sana? Betah ya. Karena kami sudah dikasih tugas untuk kami jalankan. Oh begitu. Kalau boleh dibagi tahu Mbah Jaya, apa tugas yang diemban yang dijalankan? Noto projo ngawula para kawula. Oh begitu. Pemimpin para prajurit. Iya. Apakah punya posisi status jabatan ataupun bagaimana di sana Mbah Jaya? Saya itu biasa dipanggil dengan Kilurah Jaya. Oh Kilurah Jaya. Kalau boleh dibagi tahu Kilurah Jaya di
keraton gaib Laut Kidul sana, untuk bisa mendapatkan jabatan lurah prajurit itu apakah ada kriteria tertentu atau bagaimana? Iya, olah kanuragan pasti. Olah kanuragan ya. Betul. Cukup mumpuni tentunya. Ya, Iya. karena lurah prajurit itu ya, di bawah senopati perang. Oh, lurah ini di bawah senopati. Betul. Begitu. Jadi untuk keprajuritan pangkat tertinggi itu senopati. Oh, senopati. Baru lurah begitu. Betul. Untuk keprajuritan paling tinggi senopati, begitu ya. Oh, iya, iya. Atasan Anda, beliau Ratu Kidul itu berarti seperti apalah yang bisa Anda ceritakan tempat Ki Lurah Jaya ini mengabdi di sana? Terkait masalah apa? Ya, terkait kepribadian beliau menurut panjenengan dan lain sebagainya. Kepribadian Kanjeng Ratu Kidul junjungan kami selaku pimpinan, beliau itu selalu bertindak adil dan bijaksana. Begitu ya. Alhamdulillah. Ya. Untuk hubungan diplomasi antar alam, beliau tidak pernah bikin satru atau mengganggu. Seperti itu. Lain dengan pimpinan-pimpinan makhluk gaib yang lainnya yang ada di Laut Kidul. Oh, begitu. Betul. Kalau boleh dibagi tahu, Mbah Jaya atau Ki Lurah Jaya, selain Ratu Kidul ada pimpinan-pimpinan gaib lagi Masih banyak ada ya? yang tidak ternama. Tapi masih mereka mempunyai kekuasaan. begitu ya. Apakah sedikit boleh dibagi itu pimpinan-pimpinan tersebut, Ki Lurah? Bisa, Siapa walaupun saja? tidak semua. Iya, iya, boleh. Di sana ada yang namanya Nyai Ireng. Nyai Ireng. Itu juga di Pantai Selatan. Mohon maaf, nama aslinya saya kurang pirsa, tapi gelarnya Nyai Ireng. Nyai Ireng. Beliau Nyai Ireng atau dia Nyai Ireng itu selaku ratu juga atau bukan? Sebetulnya belum ratu. Belum ratu. Dia tingkatan kekuasaannya hampir sepadan dengan kekuasaannya Blorong. Oh, begitu. Apakah punya pengikut? Iya. Iya ya. Dia belum tingkatan ratu tapi tetap meratukan diri karena dia juga punya tata negara dan kawula yang diurusnya. Begitu ya. Tapi sebetulnya lebih tepatnya bukan kawula atau rakyat, tapi pengabdi setianya. Cuman karena jumlahnya yang lumayan banyak, maka mereka itu membentuk suatu tatanan dalam bentuk kekuasaan. Seperti itu ya. Iya. Tadi pengikut ataupun ya pengabdi bahasa Mbah Jaya itu pengabdi dalam rangka apa itu sepengetahuan Mbah Jaya? Mengabdi untuk mengabdi dalam arah apa maksudnya ini? Mengikuti apa arah yang diinginkan oleh ratunya. Oh, si Nyai Ireng ini ya. Iya. Begitu. Itu seperti itu. Iya. Nyai Ireng itu sebetulnya dia tidak punya kekuasaan khusus sebetulnya. Cuman dia itu sepak terjangnya dalam dunia kegelapan. Oh, seperti itu. Iya. Apakah begini sedikit kalau saya ilustrasikan, saya bertanya kepada Mbah Jaya. Kalau Nyai Blorong saya pernah bincang-bincang. Sedikit obrolan mengerucut bahwasannya Nyai Blorong ini melayani jasa pesugihan. Iya. Apakah Nyai Ireng termasuk begitu juga atau tidak? Pesugihan, tapi dalam hal pesugihan kalah sama Blorong. Oh, begitu. Dia ada keilmuan tapi alam kegelapan. Begitu ya. Iya. Iya. Lebih tepatnya pengabdi iblis. Begitu. Iya. Ilmu-ilmu yang kurang bagus lah begitu Iya. ya. Oke. Iya. Nyai Ireng ini sebetulnya sepengetahuan Mbah Jaya, tadi kan nama aslinya kurang begitu paham. Iya. Tapi sosoknya seperti apa? Perempuan. Perempuan. Iya. Sudah tua atau bagaimana? Ya aslinya sudah tua. Aslinya sudah tua. Cuman dia bisa mamembo wujud. Gitu. Apakah dengan tadi
ilmu kegelapan itu apakah karakternya jadi kurang bagus begitu? Memang aslinya tidak bagus. Tidak bagus ya. Iya. Sampai pemujanya semuanya tidak ada yang bagus. Begitu ya. Makanya seandainya ada dari golongan lain yang berhubungan dengan Nyai Ireng udah jelas tidak bagus. Begitu. Karena di situ tempatnya mereka yang tidak bagus. Seperti itu. Apakah sepengetahuan Bajaya, apakah ada dari bangsa manusia, bangsa kami yang pernah mungkin berkomunikasi atau berhubungan atau menjalin sebuah hubungan dengan Nyi Ireng ini? Iya ya. Di saat dia melangkah ke pantai selatan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dan tertolak oleh Blorong, Bergeser. biasanya dia beralih ke Nyai Ireng. Begitu ya. Sepengetahuan Bajaya, misi-misi yang dibawa oleh bangsa manusia atau oknum bangsa manusia lah lebih tepatnya, seperti yang tadi disampaikan, tujuan ke Blorong tidak berhasil, bergeser atau beralih ke Nyai Ireng. Misinya apa saja itu Bajaya? Kekayaan. Gitu ya. Cuman walaupun awalnya kekayaan, bila mana itu didapat karena egonya Nyai Ireng, nanti yang bersangkutan itu akan dibekali dengan ilmu kegelapan. Seperti itu. Itu. Iya. Jadi intinya Nyai Ireng itu mau membantu si yang bersangkutan itu, ya supaya yang bersangkutan mau menguasai ilmu kegelapannya. Gitu ya. Jadi kekayaannya itu tak ubahnya hanya merupakan sebuah ataupun jembatan sajalah. Ujungnya Nyai Ireng mau menyebarkan ilmu kegelapannya itu. Termasuk telur. Oh begitu. Iya. Memang kebanyakan yang ikut sama Nyai Ireng itu tidak dimintai wadal. Oh begitu. Cuman nanti ikut ke sana, walaupun tidak dimintai wadal, tapi karena keilmuannya nanti akan mencelakakan pihak lain. Begitu. Ya. Iya. Itu dari dulu sampai sekarang masih berjalan. Masih berjalan ya. Cuman banyak yang tidak tahu. Iya. Pernah bentrok tidak kelompok Blorong dengan kelompok Nyi Ireng ini? Selalu. Oh selalu. Kalau dengan kelompok yang tempat Kilurajaya tinggal? Tidak pernah. Tidak pernahnya itu karena tidak berani atau tidak ada penyebab begitu? Sebetulnya kalau mau mencari sebab, ya itu selalu ada sebab. Karena apa? Karena mereka itu keberadaannya di pantai selatan. Orang yang tidak tahu nanti dikiranya kekuasaan mereka adalah kekuasaan kami. Berarti mencoreng nama baik kami. Begitu ya. Cuman karena dari pihaknya Ireng tidak ada kemampuan untuk melawan kami juga dilarang untuk menghadapinya. Karena udah tahu jelas-jelas mereka itu tidak mampu. Begitu ya. Iya. Iya. Sedikit bisa saya tangkap arah penyampaian panjenengan seperti apa. Kalau sama Nyai Ireng, tapi kalau sama Blorong, ya Blorong masih ada basa-basi sama pihak kami. Begitu. Iya. Tapi kalau sama Nyai Ireng, memang Nyai Ireng dari dulu sampai sekarang antipati kepada kami. Begitu. Iya. Jadi mereka itu sengketanya sama Blorong, bukan sama kami. Begitu ya. Oke, sedikit saya geser obrolannya Bajaya. Kami pernah ngobrol dengan salah satu katakanlah danyang daripada Blorong. Danyang si Blorong cerita bahwasanya Blorong itu sosoknya lebih sering identik, mungkin kategori menurut kami siluman ular begitulah ya. Kalau Nyai Ireng ini bagaimana? Sama. Oh, sama saja. Iya. Siluman ular juga ya. Betul. Cuman kalau mau digambarkan, ya, Blorong itu perwujudan ularnya itu ular kembang-kembang. Kalau Nyai Ireng itu dia itu ular yang warnanya hitam pekat. Itu seperti itu. Iya. Bukan cuma perwujudannya ular, ya, tapi kelakuannya pun berbisa seperti ular. Oh, seperti itu.
Jadi sosoknya itu atau perwujudannya cukup mencerminkan watak dan karakternya. Betul. Begitu ya. Iya. Oke, kita kembali ngobrol terkait kerajaan tempat Kilurajaya tinggal, seperti itu. Apakah ada yang mau disampaikan balik selain tempat kerajaan Ratu Kidul begitu? Sebetulnya kalau saya yang lebih fokus ya menghadapi kehidupan yang ada di Kedaton gitu. Begitu ya. Iya. Cuman karena tadi panjenengan menanya, Iya. makanya saya kasih tahu sebatas Oke. pengetahuan aja. Iya. Makasih atas sedikit ya penyampaiannya. Karena sebetulnya ya, itu di pesisir Laut Kidul, lebih tepatnya di goa di dalam perbukitan, itu ada juga yang lebih sepuh daripada Blorong. Oh iya. Umurnya sama-sama pengabdi kegelapan dari dulu sampai sekarang juga tidak pernah akur sama Blorong. Bahkan dianya itu mempunyai rasa dendam kesumat. Seperti itu ya. Iya. Terjadi permusuhan lah Ya, antar mereka ternyata ya. cuman ya namanya si Nyilapet ini tidak mempunyai kawula. Ya, itu pengabdinya bisa dihitung dengan jari. Cuman Blorong dari dulu sampai sekarang kewalahan untuk mengalahkannya. Nyilapet namanya. Ya, Iya. ilmunya lebih tinggi daripada Blorong. Begitu. Dia pun sosoknya ular, tapi dia ularnya besar, nggak seperti Blorong. Oh, Blorong kalah besar begitu ya. Iya, kalau Nyilapet ini perwujudan ularnya itu bisa melingkari gunung itu. Seperti itu ya. Iya. Iya. Dia pun terkenal dengan ilmu sihir teluhnya. Itu seperti itu. Iya. Masih banyak sebetulnya Ki Ageng makhluk-makhluk gaib yang senantiasa diakui atau mengaku pihak selatan yang kelakuannya tidak bagus sehingga mencoreng nama baik pihak selatan. Itu. Apakah sejauh ini kan pihak Pantai Selatan, pihak Kilura lah tentunya, itu mengetahui sepak terjang mereka seperti itu. Apakah tidak ngambil tindakan demi guna untuk katakanlah meluruskan duduk permasalahan? Tidak, karena kami baik lurah ataupun senopati Sendiko Dawuh untuk keamanan negara. Kami bergerak untuk perang atas nama negara, Ki Ageng. Begitu. Itu ketidakcocokan ini tidak ada kaitannya sebetulnya dengan negara, ini antara individu dengan penguasa yang memimpin negara kami. Begitu. Ageng. Selama junjungan kami tidak merespon, kami pun tidak berani. Artinya tinggal nunggu perintah aja lah ya. Setelah kita ada perintah ya udah pokoknya tempat aman begitu. Cuman kemungkinan besar dari dulu sampai sekarang kami menunggu titah tersebut sampai sekarang tidak pernah mendapat daun. Iya. Sebetulnya kalaulah Ratu Bajaya memberikan satu perintah, bergeraklah terus ya. Terutama Mbah Jaya dan ribuan pasukan Lampor akan turun tangan. Seperti itu. Ya. Ini sedikit saya agak mengulik Mbah Jaya dan ribuan pasukan Lampor. Pasukan Lampor ini gimana maksudnya? Pasukan kami namanya Lampor, Ki Ageng. Begitu. Sebetulnya Lampor itu nama daripada prajurit Laut Kidul. Begitu ya. Lampor gitu ya. Tuh. Iya. Jadi gitu Bang, prajurit daripada kerajaan Laut Kidul Lampor namanya. Ya. Karena manusia juga prajurit ada namanya. Iya, kami juga punya nama. Iya. Gitu. Ya, jadi tambah mengerti kami dan anak-anak kami tentunya di sini. Orang. Makanya dulu ya, ada kabar kalau Lampor itu nakal, suka menculik manusia. Kenyataannya tidak. Yang menculik bukan pasukan kami. Oh, begitu. Iya. Apakah ada pasukan-pasukan gaib lain dari kerajaan yang berbeda yang namanya Lampor juga atau bagaimana? Tidak, tapi mengaku-ngaku. Oh, ngaku-ngaku. Itu. Untuk mencemarkan lah mungkin. Betul. Gitu. Karena banyak manusia yang bisa dibohongi. Begitu ya. Mereka itu
ya menculik manusia dengan memakai obor, pikirannya kami. Makanya bagi mereka yang tidak tahu, Lampor adalah pasukan lelembut yang memakai nyala obor. Tidak ya. Tidak seperti itu. Oke. Dan Lampor tidak pernah bergerak sendiri. Itu pasti beramai-ramai gitu. Pasti. Sedikit gini, Mbak Jaya, tadi kan ada pihak lain yang mengaku-ngaku selaku prajurit daripada Pantai Selatan, begitu kan, menggunakan nama Lampor. Sebetulnya begini, bagi kami kalangan manusia yang awam, supaya tidak mudah dibohongi, ciri khas asli pasukan daripada Mbak Jaya beserta Senopati yang menggunakan nama Lampor atau dinamakan Lampor itu khasnya bagaimana sih? Kalau pasukan Lampor asli, dia bergerak tanpa memakai obor. Satu. Yang kedua, pakaiannya semua sama hitam. Begitu. Ya, pakai gimana ya untuk digambarkannya ya, bukan belangkon. Iya. Tapi ya topi-topi prajurit lah. Iya, begitu. Itu seperti itu. Dan selalu memakai tameng dan juga memegang tombak. Itu Lampor yang asli. Itu Lampor yang asli. Jadi kalau Lampor pegangannya obor, itu bukan Lampor. Begitu ya. Ya biar tambah pengetahuan. Jadi mohon maaf, tidak ada ceritanya kami ya gitu. Prajurit Pantai Selatan itu menyelong bangsa manusia. Seperti itu ya. Sesekali hanya sifatnya menyelamatkan manusia bila mana ada salah satu manusia yang tenggelam atau karam di tengah lautan. Kami mengetahui, kami mencoba untuk menyelamatkan. Begitu. Itu yang ada. Iya. Biar tidak terjadi kesalahpahaman, Ki Lurah Jaya atau Mbak Jaya ya mau bercerita, terima kasih tentunya. Dan khas daripada pasukan Lampor dari Pantai Selatan seperti itulah ya, tidak membawa obor begitu ya. Dan dia bergerak tidak sendirian. Jadi tidak mungkin ratusan bahkan ribuan Lampor itu melangkah hanya untuk menyelong satu manusia. Begitu ya. Sangat tidak mungkin dan tidak logika malahan. Betul. Ya. Itu seperti itu. Sebetulnya Kanjeng Ratu Kidul tahu itu kerja siapa. Begitu. Cuman karena beliau itu kembali lagi seorang junjungan yang bijaksana. Selama itu menyalahi aturan tapi tidak membahayakan negara kami, maka beliau tidak akan pernah mengambil tindakan yang sangat tegas. Seperti itu ya. Itu seperti itu. Itu biasanya menurut Mbak Jaya, Lampor yang palsu katakanlah, itu biasanya sumbernya dari mana? Kalau nggak dari Nyi Ireng, dari Nyi Lapet. Begitu. Tuh. Kalau Blorong tidak pernah dia mau nyelong orang. Begitu. Cuman sekarang siapa minta sama Blorong harus berani menyiapkan wadal. Begitu ya. Betul. Jadi lampor-lampor yang bawa obor seperti yang Mbak Jaya terangkan itu yakni dari kelompok Nyi Ireng dan Nyi Lapet begitu ya. Iya. Dan lampor palsu itu tidak berani ya mengambil orang di dalam rumah. Dia beraninya di jalan, di hutan dan di sawah. Begitu. Iya. Apa ada penyebabnya sehingga tidak berani ngambil dalam rumah begitu? Tidak ada kemampuannya. Oh begitu. Iya. Karena apa? Karena mereka itu tidak mempunyai istana ya. Sehingga dia tidak punya hak untuk masuk ke dalam istana manusia. Itu seperti itu. Iya. Oke, sedikit bila mana suatu ketika kami bangsa manusia menjumpai lampor yang palsu katakanlah, suka berbuat yang tidak baik, menyelong ataupun kalau bahasa kami menculik lah mungkin bahasanya. Bagaimana sikap kami supaya aman dari perilaku lampor-lampor jahat ini? Bila mana ada salah satu anak cucu manusia yang hilang karena diselong oleh lampor, sebut nama Mbah Jaya, maka lampor palsu itu akan berurusan langsung dengan lampor yang asli, sehingga anak cucu manusia yang hilang keselong itu akan kami pulangkan. Begitu ya. Betul. Itu solusi yang tepat. Begitu. Iya. Karena kami tahu siapa pelakunya dan di mana tempatnya, ya kan. Gitu. Iya.
ya mudah-mudahan tidaklah terjadi untuk ke depan. Mohon maaf, bukan lancang kenapa begitu. Karena dia mengaku lampor, maka dia harus berurusan dengan lampor yang asli. Yang asli begitu. Ya. Ya, ya cocok seperti itu bila mana memang Mbah Jaya beserta keluarga besar di kerajaan Laut Kidul sana, supaya tidak terus tertuduh seolah-olah kan begitu. Memang selalu tertutup. Gitu ya. Ya, pelan-pelan coba untuk diluruskan lah. Gitu. Dengan cara apa kami meluruskan? Ya hanya dengan cara kayak gini. gitu. Selama Mbah Jaya hidup, baru pertama kali Mbah Jaya bisa meluruskan dengan cara komunikasi masuk ke dalam badan seseorang. Begitu, baru ya. ini terjadi. Sebelumnya belum pernah ini. Belum pernah terjadi. Iya. Ya mudah-mudahan pertemuan kesempatan kala ini Mbah Jaya bareng kami, bareng saya di sini dan yang lain-lainnya nantinya itu bisa ada hikmah. Amin. Semoga saja. Kita kembali kepada kerajaan tempat Mbah Jaya tinggal atau ngabdilah atau bekerja di sana. Itu tadi atasan Mbah Jaya itu kan beliau senopati. Senopati adalah tingkatan tertinggi untuk kalangan prajurit. Begitu ya. Oh, iya. Itu senopati yang ada di sana, kalau boleh dibagi tahu, apakah sudah sepuh juga? Ya, kalau umur udah sepuh lah ya. Cuman sesepuh-sepuhnya kami itu ya raut wajahnya muda. Tapi kalau Mbah Jaya tidak, Mbah Jaya raut wajahnya tua. Oh begitu ya. Mungkin karena nggak ada darah ningrat di situ. Begitu. Kurang paham Mbah Jaya. Ingkang Garwo, Mbok Suminem juga udah sepuh. Udah sepuh ya. Mungkin karena kebanyakan olah-olah di dapur, nggak tahu. Bisa jadi. Namun ya nggak apa-apa Mbah Jaya. Tapi kalau untuk junjungan-junjungan kami, ya semuanya peraupannya itu muda semua. Begitu, termasuk beberapa senopati kami. Iya. Kalau sedikit untuk Mbah Jaya sendiri, bisa nggak diceritakan supaya anggota-anggota saya paham sekarang ini Mbah Jaya seperti apa dan bagaimana penampilannya? Saya sudah sepuh. Ya, kalau ini nggak ada yang sepuhnya kayak Mbah Jaya. Mbah Jaya paling sepuh di sini. Gitu. Kalau manusia itu umur 60-70. Begitu ya. Cuman badannya besar tinggi. Oh, begitu. Iya. Cuman Mbah Jaya pakai belangkon, tidak pakai apa tadi topi yang dipakai itu apa si lampor itu tidak. Iya. Pakai kebaya kain. Kebaya kain ya. Itu biar anggota saya paham. Iya. Kan nggak apa-apa Mbah Jaya kan? Nggak apa-apa. Iya. Ternyata banyak yang mungkin seolah-olah merasa memiliki kekuasaan di sekitaran Laut Selatan sana ya. Banyak. Ya, banyak. Ya. Mengaku-ngaku menipu-nipu bangsa manusia. Bagi manusia yang tidak tahu, kebanyakan keliru. Bukan keliru ke tempat yang lebih baik, keliru ke tempat yang tidak baik, sehingga setahu mereka tempat kami tempat yang tidak baik. Itu seperti itu. Iya. Tadi di awal Mbah Jaya mengucapkan salam. Iya, saya muslim. Muslim ya. Iya, Mbok Suminem ingkang garwo ya muslim. Pertanyaannya begini, itu muslim dari dulu atau mungkin awalnya belum muslim lantas memeluk agama Islam begitu? Saya kalau dari kecil belum muslim. Oh, dari kecil belum Islam. Belum Islam karena orang tua Mbah Jaya juga belum Islam. Begitu ya. Iya. Cuman sekitar 150 tahun yang lalu orang tua Mbah Jaya Islam, Mbah Jaya dan yang lainnya ikut masuk Islam. Oh, begitu. Di saat Mbah Jaya menikah dedaupan dengan Mbok Suminem, udah Islam ya. Ya. Begitu ya. Dan alhamdulillah sekarang 12 anak Mbah Jaya. 12 ya. Semuanya muslim. Alhamdulillah ya. Cuman di pantai selatan tidak semuanya muslim. Begitu ya. Iya, tidak semua. Kalau untuk di kerajaan tempat Mbah Jaya mengabdi atau bekerja, itu secara keseluruhan muslim atau ada yang non muslim? Mayoritas. Mayoritas. Muslim. Cuman ada juga yang masih kepercayaan. Oh ya, begitu ya. Kepercayaan zaman dulu. Begitu. Kalau untuk Ratu Mbah Jaya sendiri? Oh, sekarang muslim. Sekarang muslim ya. Muslim. Iya. Islam.
Cuman walaupun kami itu kebanyakan muslim, ya suasana keraton ya tetap tidak suasana keislaman, suasana kerajaan begitu. Ya. Apakah di kerajaan sana, mohon maaf kalau ilustrasi kami di bangsa manusia itu kan di sebuah tempat yang memang mayoritasnya itu muslim, ada tempat ibadah jenis masjid begitu di sana? Ada ya? Ada. Cuman tempat ibadah untuk sholat, cuman kami nggak menyebut masjid, tempat ibadah saja. Tempat ibadah ya. Iya. Cuman tempat ibadah itu ya khususnya umat Islam ya nggak boleh, yang non Islam itu ibadah di situ nggak boleh. Ya. Selain yang Muslim, ya ada tempat ibadahnya masing-masing. Begitu ya. Ada. Iya. Apa tanggapan Ratu Kidul terkait belumlah totalitas Muslim semua yang di sana itu? Apakah mencoba guna untuk menugaskan bawahannya yang bertugas guna untuk syiar atau bagaimana? Tidak. Junjungan kami Kanjeng Ratu Kidul, dia memberikan kebebasan untuk memeluk keyakinannya masing-masing. Begitu ya. Dan beliau hanya terlibat ya untuk urusan pemerintahan. Bila mana ada syiar di sana, ya tentunya daripada penggede-penggedenya. Begitu. Iya. Namun syiar itu ada gitu. Ada ya. Iya, dari zaman orang tua Mbah Jaya dulu itu, waktu Mbah Jaya masih kecil kan belum Islam, termasuk orang tua Mbah Jaya. Nah, generasi dari beliau-beliau itu yang sampai sekarang yang melakukan syiar ajaran itu. Iya. Jadi ada pun nanti ya tokoh-tokoh dari keyakinan yang berbeda, ya, yang berkumpul di situ di dalam istana sebagai penasehat, ya, gitu. Itu tidak akan membawakan syiarnya. Begitu. Dia tugasnya hanya sebagai penasehat kerajaan. Ya. Cuman dari tokoh keyakinan ini seperti begitu itu. Ya. Lengkap di sana. Begitu ya. Apakah Mbah Jaya itu kenal atau mengenal baik terkait salah satu penasehat yang menjadi tokoh yang Muslim di sana itu? Ya kenal ya. Ya kenal. Karena posisi Mbah Jaya itu ya prajurit tertinggi nomor 2 setelah Senopati. Begitu ya. Ya kenal. Apakah kiranya kedepannya apakah berkenan beliaunya sesekali saya ajak komunikasi ngobrol? Nanti Mbah Jaya sampaikan salamnya, insya Allah mau. Iya. Kalau malam ini mungkin belum bisa Ki Ageng karena malam ini pas ngepasi malam Jumat Kliwon. Begitu ya. Mohon maaf sebetulnya Mbah Jaya saja di sana lagi memperkuat penjagaan. Walaupun kami pastikan tidak ada gangguan. Cuman pas kebetulan malam Jumat Kliwon untuk kami bangsa gaib, bangsa lembut, itu hari yang sangat keramat. Dan dalam istana Ibu Ratu Kidul khususnya itu ada acara keyakinan yang sangat meriah. Begitu. Iya. Bukan acara kerajaan. Kalau acara kerajaan itu setiap bulan Syawal. Ini acara keyakinan, perkumpulan. Di situ ada musyawarah sebetulnya. Begitu ya. Iya. Ya mudah-mudahan nanti di lain kesempatan beliaunya selaku ya katakanlah tokoh agama yang dalam hal ini mungkin yang Muslim bisa ada kesempatan guna bisa ngobrol-ngobrol bareng saya di sini. Kalau bisa begini, saya punya suatu permintaan. Boleh. Iya. Selain penasehat dari tokoh agama yang terlibat dalam pemerintahan, tolong dihadirkan junjungan kami untuk keprajuritan yang mempunyai pangkat paling tinggi, salah satunya saja Senopati prajurit yang ada di Pantai Selatan. Begitu. Iya. Biar ada kesaksian kalau Mbah Jaya pernah datang dan berkomunikasi dengan bangsa manusia. Boleh. Ya, boleh. Insya Allah. Biar nanti lepas Mbah Jaya pulang dari sini, biar Mbah Jaya yang memberitahu untuk salah satu senopati yang paling dekat dengan Mbah Jaya. Iya. Boleh. Siapa tahu beliau bisa membagi pengalaman tentang kehidupan
pantai selatan terkait pemerintahannya. Begitu ya. Betul. Iya, boleh. Insya Allah mudah-mudahan nanti kami lapangkan waktu atasan Bajaya setingkat Senopati bisa dihadirkan juga. Memang ternyata banyak misteri yang ya sebetulnya kadang-kadang ceritanya di alam kami bangsa manusia itu masih penuh dengan teka-teki ternyata. Dan masih banyak yang perlu diluruskan. Salah satunya itu tadi lampor. Lampor ya. Itu seperti itu ya. Iya. Oke lah. Ya, salam nanti untuk semua orang-orang terdekat Mbah Jaya di sana. Terkhusus keluarga besar Mbah Jaya. Kula nyuwun pangestu panjenengan nyuwun ditongakaken mugi-mugi anak kula niku sing cacahe 12 dipun paringi kawulujengan yuswa ingkang panjang, mugi-mugi dados larek ingkang manfaat amin lan akhiratipun. Amin. Nggih nyuwun pangapunten nyuwun ditongakaken. Insyaallah amin. Menawi sampun cekap, mohon maaf Mbak Jaya mau undur diri, mau kembali melaksanakan tugas. Iya, melakukan penjaga. Iya boleh. Seperti itu. Monggo nderekaken. Pangapunten antun selama nyuwun diterekaken. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Mulih. Alhamdulillah sahabatku semua ya, proses mediumisasi, bincang-bincang, menggali informasi lah intinya, dengan salah satu ya katakanlah penggede daripada prajurit daripada beliau Ratu Kidul di Laut Selatan sana yang bernama Mbah Jaya tadi ya, atau Kilurajaya telah usai sahabat ya. Itulah tadi uraian obrolan informasi yang bisa didapat terkait banyak hal ternyata sahabat ya. Mudah-mudahan nantinya setelah ini ada waktu-waktu yang bisa kami lapangkan guna untuk menghadirkan seperti apa yang diharapkan oleh Mbah Jaya. Namun walaupun seperti itu sahabat, pesan saya informasi yang kami dapat melalui proses mediumisasi, lagi-lagi saya berpesan ya, ambil sisi benang merahnya guna untuk menambah wawasan kita, mendewasakan kita, dan memperluas cakrawala hikayat pengetahuan kita. Bahwasanya di kehidupan kita sudah kita fahami, dan di sebalik kehidupan kita itu ternyata ada kehidupan lain yang ya kurang lebihnya tak jauh beda. Namun kita harus mampu dewasa menyikapi segala sesuatunya. Mungkin itu di penghujung yang perlu saya sampaikan dan perlu saya pesankan. Bila mana ada penggalian informasi yang terasa kurang mendalam ataupun kurang komplit, saya pribadi harap dimaklumi, mohon maaf dan mohon pangapunten. Jangan kemana-mana, tetap di Kelana Masa, karena kami akan mencoba guna untuk mengulik, mencari tahu terkait beberapa hal yang memang bisa menjadi referensi tambah pengetahuan kita semua terkait dimensi yang berbeda. Itu saja sahabatku semua ya, dari saya selaku Al-Fakir. Bila mana ada tutur sapa bahasa yang kurang berkenan, lahir dan batin, mohon maaf dan mohon pangapunten. Di penghujung, nasrum minallah wa fathun qarib, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Kelana Masa maju terus. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya.